Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai di mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa,
minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita mengawali masa Prapaskah, masa pantang dan puasa kita dengan Rabu Abu, di mana kita nanti akan menerima abu yang akan ditandakan pada dahi kita. Maka yang punya poni rambutnya ke depan nanti minta tolong disilakan dulu supaya tidak kena rambut. Lalu apa maknanya bagi kita Rabu Abu dan Prapaskah, lalu pantang dan puasa ini? Kita diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang rapuh, orang yang kerap kali jatuh dalam kesalahan dan dosa. Maka ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang kerap kali jatuh dalam kesalahan dan dosa, maka kita juga menyadari bahwa kita membutuhkan rahmat dari Allah, rahmat pengampunan dari Allah. Pengampunan hanya dapat kita peroleh, hanya dapat kita terima apabila kita menyatakan tobat. Maka kita mewujudkan tobat itu dengan mati raga, dengan pantang dan puasa. Sehingga kita perlu memaknai pantang dan puasa ini tidak hanya sekedar diet ataupun ngirit. Karena kalau mengurangi makan itu kan diet, lalu mengurangi juga tidak makan ini, tidak makan itu, nanti uangnya ditabung, itu juga ngirit. Tidak hanya sekedar itu, tetapi juga ada pembaharuan hidup, di mana dengan melakukan pantang dan puasa ini kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pantang dan puasa, tetapi iman kita sama saja atau bahkan menurun, berarti ada yang salah. Ketika kita melakukan pantang dan puasa, tetapi kita tidak menjadi orang yang lebih murah hati, tidak menjadi orang yang lebih memiliki kasih, maka di situ juga ada yang salah. Ini mungkin kita perlu memperbarui cara kita dalam melihat berpuasa dan berpantang itu. Apakah pantang dan puasa ini hanya sekedar kewajiban agama, atau sekedar keren-kerenan, atau hanya sekedar diet dan juga ngirit? Maka pantang dan puasa ini harus dipandang sebagai olah hidup rohani, di mana ini pernyataan diri kita bahwa saya mengakui, ya, saya bertobat atas segala dosa-dosa saya dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Karena setiap dosa itu punya dampak sosial, yang artinya dosa yang dilakukan oleh satu orang itu dampaknya, akibatnya dirasakan juga oleh orang lain, akibat buruknya. Misalkan orang marah, yang marah satu orang, tetapi yang merasakan dampak kemarahan itu adalah juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika orang berbohong, itu juga dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika dosa ini punya dampak sosial, maka pertobatan ini juga hendaknya punya dampak sosial, yang artinya tobat kita itu juga dapat dirasakan buahnya oleh orang lain. Maka sarana yang diberikan oleh gereja itu adalah dengan melakukan atau mengikuti aksi puasa pembangunan. Kita diajak untuk mewujudkan tobat ini dengan pantang dan puasa, menyisihkan apa yang kita miliki, yang tidak kita makan, yang tidak kita belikan sesuatu, kita berikan kepada orang lain melalui APP. Itu yang disediakan oleh gereja. Tetapi kepada kita
juga dianjurkan untuk melakukan cara-cara yang lain untuk memberikan dampak pertobatan ini kepada sesama kita. Saya bertobat, maka buah dari pertobatan ini juga harus bisa dirasakan oleh keluarga yang ada di rumah, tetangga kanan dan kiri, orang yang dijumpai, teman di tempat pekerjaan. Tentu buah dari pertobatan adalah buah-buah yang baik. Maka mari pada kesempatan ini kita mohon kepada Tuhan agar kita sungguh-sungguh mampu mewujudkan pertobatan ini dan membuahkan kebaikan yang dapat dirasakan oleh sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.